Bapak Ibu sekalian, kita mulai kuliah pagi ini yaitu Modeling the Market Process, review basic. Nah, pemodelan pasar ini sangat penting agar kita bisa membahas tentang masalah lingkungan. Karena lingkungan tidak ada pasar. Karena tidak ada pasar, maka kita harus mendefinisikan pasar sendiri. Oke. Nah, kita lihat tentang pasar ya. Dulu waktu saya pertama sekolah itu disebutkan pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah sekarang Pak, definisi itu sudah tidak relevan lagi. Maka digantilah sekarang definisi pasar itu adalah interaction between consumer and producers. Jadi interaksi antara konsumen dan produsen to exchange a well-defined commodity, untuk melakukan pertukaran barang yang jelas. Jadi sini interaksi yang penting, karena barang itu bisa saja dijual online sekarang. Kita tidak kenal siapa yang jual, di mana yang jual itu, paling kita hanya tahu lokasinya, dan sebagainya. Nah, defining the market context is one of the more critical step in economic analysis. Jadi menentukan pasar ini adalah tahap yang paling penting dalam analisis ekonomi. Nah, bagaimana kita melakukan spesifikasi model pasar? The form of model varies with the objective of the prospective studies. Ya, jadi katanya model pasar ini ya berbeda-beda, tergantung kepada level kompleksitasnya. Nah, kita lihat supply demand ya, penawaran dan permintaan. Tujuan utama dari supply dan demand itu adalah untuk menganalisis keadaan pasar dan melihat apakah ada terjadi perubahan harga di pasar. Ya. Seller decision are modeled through a supply function. Jadi kalau kita lihat perilaku produsen itu dari supply-nya, jadi fungsi penawarannya. Tapi kalau dari pembeli yang kita lihat adalah fungsi permintaan. Jadi demand ini juga menggambarkan kesejahteraan. Jangan salah, di negara maju makanya demand terhadap lingkungan itu makin besar. Contohnya apa? Permintaan terhadap barang organik itu lebih besar daripada permintaan barang yang non-organik. Tempat kita tidak laku. Dulu udah pernah dijual di Lamnyong itu sayur organik dan sebagainya, itu tidak laku. Kenapa? Demand kita masih rendah. Ya, kita masih butuh makan yang lain. Ya, bagi orang yang kaya, dia sudah mulai memikirkan kesehatan. Nah, bagaimana competitive market? Pasar yang persaingan sempurna untuk barang pribadi, private goods. Itu ada tuh. Private goods are commodity, they have two characteristics. Katanya barang pribadi itu ciri-cirinya dua. Rivalry in consumption. Kalau sudah dimiliki oleh seseorang, maka konsumsi orang lain menjadi berkurang. Nah, itu namanya rivalry in consumption. Nah, barang pribadi misalnya, kalau handphone saya tidak boleh dipakai orang lain tanpa izin. Nah, itu namanya ciri-ciri barang pribadi. Dan yang kedua apa? Excludability. Bahwa kita sebagai pemilik barang itu mempunyai hak dan tanggung jawab penuh terhadap barang tersebut. Sehingga semua manfaat dan semua biaya yang timbul akibat kepemilikan barang itu menjadi tanggung jawab si pemilik barang. Itu namanya excludability. A competitive market is characterized by. Jadi karakteristik pasar itu, pasar persaingan sempurna itu apa? A large number of buyer and seller with no control over price. Jadi banyak penjual, banyak pembeli, dan tidak ada batasan terhadap harga. Nah, kalau bapak-bapak misalnya mau jual apa saja di pasar itu, asal memenuhi syarat, silakan. Ya. Mau sewa toko, mau jual mau cendol, mau jual apa saja, silakan. Nah, ada yang melarang. Ya. The product is homogeneous or standardized. Nah, produknya itu homogen. Nah, kalau di obat, homogen itu dikenal dengan generik. Jadi dia tidak ada merek. Paracetamol. Nah, cuman semuanya paracetamol. Nah, kalau sudah bermerek baru dia mahal ya. Ya, paracetamol ya seperti itu. Nah, jadi misalnya aspirin kalau di Amerika, aspirin semua ya, standardized. Nah, di tempat kita kalau sudah bermerek bukan lagi pasar persaingan sempurna dia,
Seperti misalnya pasta gigi. Nah, pasta gigi sudah bukan lagi pasar persaingan sempurna karena sudah ada merek dia. Sudah ada Ciptaden, Pepsodent dan sebagainya ya. The absence of entry barriers. Ya, tidak ada batasan untuk masuk. Misalnya bapak-bapak mau jual kuah belangong, ya silakan jual. Yang tidak boleh jualan itu di tengah jalan, itu susah orang berlewat ya. Kalau bapak mau jualan di mana aja silakan. Perfect information. Jadi apalagi zaman sekarang informasi itu wah cepat sekali. Ada orang makan di suatu tempat, dia posting. Oh, enak makan di sini. Wah, bejibun orang datang. Dulu waktu awal-awal pertengahan pandemi, saya pergi bermain-main ke Siron. Ya, Siron itu bagus wilayahnya. Saya posting. Nah, ketiga kali saya datang, tidak ada tempat lagi. Oh ini gara-gara kita posting-posting, orang banyak datang. Itu perfect information. Jadi orang tahu sekarang. Susah kita untuk menipu orang. Demand. Jumlah barang yang diminta ya oleh konsumen itu adalah willing, keinginan, and able dan mampu membeli terhadap barang tersebut sesuai dengan tingkat harganya, tapi asumsinya apa? Ceteris paribus. Ceteris paribus itu hal-hal lain dianggap tetap. Nah, di dalam ekonomi hal-hal lain itu apa? Pendapatan, harga barang lain, selera, harapan, jumlah anggota keluarga itu merupakan ceteris paribus. Jadi kalau berubah pendapatan meskipun harga naik tidak masalah. Nah, jadi kalau orang punya uang, harga naik dia tidak susah dia. Yang susah itu orang nggak punya uang. Willingness to pay. Nah, di sini di dalam ekonomi lingkungan ini maka kita bekerja dengan willingness to pay. Nah, tapi kalau bapak-bapak melakukan penelitian di Aceh tidak mau orang itu menjawab willingness to pay. Jadi mahasiswa saya dulu, Pak, nak mau jawab orang itu willingness to pay. Kamu ganti. Jangan tanya berapa mau bayar, tetapi tanya berapa bapak mau dibayar. Nah, itu baru ada willingness to accept. Jadi willingness to pay atau demand price measure the marginal benefit. Itu adalah manfaat tambahan yang diperoleh oleh konsumen from consuming another unit of the good. Karena mengkonsumsi tambahan barang. Law of demand. Hukum permintaan mengatakan bahwa there is inverse relationship. Ada hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Tapi harus ceteris paribus lagi. CP itu ceteris paribus. Nah, karena kalau harga naik, bagi orang yang tidak punya uang, dia pindah ke barang lain. Misal, satu keluarga dia biasa memakan beras kualitas nomor 2, karena harga kualitas nomor 2 naik, sementara pendapatannya tetap, maka dia akan berganti ke kualitas nomor 3. Nah, itu namanya berubah dia. Nah, jadi di sini katanya variabel ekonomi lainnya dianggap konstan kalau kita ingin menganalisis harga itu. Termasuk apa tuh? Pendapatan, wealth, kekayaan. Kekayaan itu termasuk warisan ya. Price of related goods. Jadi barang lainnya, harga barang lainnya. Harga barang lainnya ada 2 di sini. Ada barang pengganti atau substitusi, ya. Ada barang komplement, berpasangan. Preferences, nah kecenderungan. Bagi kita ya dulu di Aceh itu orang jarang beli mobil warna kuning. Ya karena preferensi kita cuma beberapa warna, hitam, putih. Nah, sekarang kuning sudah mulai laku. Nah, biasanya kuning itu hanya wilayah di Afrika ya, preferensi mereka kalau bukan mobilnya kuning itu pulang peng kalau bahasa Aceh. Ya. And price expectation. Jadi harga. Kalau masih ingat pada saat terjadi gempa di Fukushima, maka orang-orang Hong Kong membeli tepung dalam jumlah banyak, membeli garam dalam jumlah banyak, sehingga harga tepung dan harga garam naik. Kenapa? Mereka khawatir nanti tepung yang diimpor dari Jepang sudah terkontaminasi dengan radioaktif. Sedangkan garam digunakan untuk menetralisir radioaktif. Ya. Market demand. Nah, kalau market demand itu kumpulan ya, penjumlahan dari individu 1, tambah individu 2, tambah individu 3, sampai semuanya. Sehingga kita kenal dengan penjumlahan secara horizontal. Jadi, individu 1 tambah individu 2, tambah individu 3, dan seterusnya.
Nah, ini price. Ini adalah bottle water. Nanti bottle water itu minuman dalam botol. Ya. Minggu lalu sudah saya ceritakan bahwa kalau di Eropa kita membayar harga yang mahal untuk membeli botol water. Nah, ini fungsi demand-nya. Nah, ini willingness to pay-nya. Kalau harganya sekian, maka demand-nya, permintaannya sekian. Kalau harganya naik, permintaannya turun. Ya. Supply. Apa itu penawaran? Penawaran itu adalah ya, quantity of a goods the producers is willing and able to bring to market at a given set prices during some time period. Ceteris paribus. Apa itu penawaran? Yaitu sejumlah barang yang mau disediakan oleh produsen, ya, sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Dengan asumsi ceteris paribus. Ya, misalnya sekarang musim durian, maka orang jual durian banyak-banyak. Ya, bisa saja harga durian sudah sangat murah. Kenapa bisa murah? Karena duriannya banyak. Nah, maka produsennya tetap menjual dengan harga yang lebih murah. Nah, saat barang tidak ada, harganya lebih mahal. Law of supply. Apa itu hukum penawaran? Katanya ada hubungan langsung, direct relationship between price, antara harga, and quantity supply, dan jumlah yang ditawarkan of the good. Ya. Jadi hubungannya langsung, linear. Jadi kalau harga barang naik, banyak orang yang menawarkan. Ya. Tapi kalau harga turun, maka penawarannya berkurang. Rising marginal cost support this positive relationship. Katanya ada marginal cost itu positif juga. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa apabila barang ditambah jumlahnya, maka ongkos naik. Sehingga produsen akan menambah jumlah yang ditawarkan apabila harganya sudah naik. Nah, economic variable held constant when driving a supply curve. Katanya variabel-variabel ekonomi lainnya dianggap tetap. Termasuk apa? Teknologi. Nah, minggu lalu kita sudah cerita bahwa teknologi itu mempengaruhi harga. Ya, dulu harga laptop berapa? Ya, sekitar 50 juta. Sekarang kita beli laptop yang gaming aja dengan i7, RAM-nya 32, ya, harddisknya 1 tera, itu tidak sampai 50 juta. Ya. Jadi kita bisa dapatkan harga yang lebih murah. Kenapa? Teknologinya sudah maju, produksinya sudah banyak. Input prices, nah harga barang input, apa itu? Tenaga kerja, modal, dan sebagainya. Taxes, ada pajak. Ya, di musim pandemi ini banyak pajak yang dilonggarkan. Tax relaxation, ya, jadi ada pelonggaran pajak. Supaya apa? Supaya harga jual tidak naik. Nah, subsidis. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah Turki. Pemerintah Turki memberikan subsidi kepada produsen yang menghasilkan makanan pokok selama pandemi ini. Dengan catatan bahwa masyarakat boleh membeli dalam jumlah tertentu masih mendapatkan subsidi. Misal, saya di dalam rumah tangga itu ada katakanlah 6 orang. Kebutuhan beras saya 1 bulan katakan 30 kilo. Maka saya bisa membeli beras 30 kilogram dengan harga subsidi. Nah, ini bagus nih. Karena yang disubsidi adalah produsennya. Sehingga masyarakat tidak sibuk-sibuk dia. Nah, tapi dengan catatan, apabila saya beli lebih dari 30 kilo, kembali ke harga normal. Nah, jadi yang 30 kilo itu tetap harganya harga subsidi, sisa dari 30 kilo, katakanlah 50 kilo, berarti 20 kilo kembali ke harga normal. Nah, di musim pandemi ini seharusnya pemerintah memberikan subsidi. Ya. Sekarang kita lihat banyak sekali data pemberian subsidi itu yang masih diragukan. Ya. Price expectation, nah, harapan terhadap harga. Kalau produsen yakin bahwa ke depan ini harga akan tetap, maka dia akan memberikan tambahan supply-nya. Ya, paling tidak tetap. Kalau turun, dia akan mengurangi supply-nya. Ya, kalau kita lihat ya, dulu awal-awal ada apa namanya RO tuh, air kemasan, air isi ulang galon itu. Banyak sekali orang buat itu di semua tempat.
Akibatnya apa? Persaingan tinggi, sebahagiannya tutup. Nah, karena harganya sudah sangat rendah. Nah, sekarang apa? Laundry. Laundry itu hampir semua sudut ada. Di kampung-kampung mungkin ada 2-3 biji ya laundry. Akibatnya persaingan antar laundry itu sangat ketat. Market supply. Apa itu market supply? Penawaran pasar. Combined decision of all producers in a given industry. Nah, itu adalah keputusan bersama seluruh produsen di dalam industri. Apa itu industri? Industri adalah gabungan perusahaan yang menghasilkan barang sejenis atau perusahaan yang menggunakan input sejenis. Ini itu disebut industri ya. Derived by horizontally summing the individual supply functions. Jadi kurva penawaran pasar ini diperoleh melalui penjumlahan secara horizontal semua penawaran dari setiap perusahaan. Ini adalah bottled water supply, market supply. Ya, jadi ini supply-nya. Sekarang tadi terjadi keseimbangan. Kapan keseimbangan terjadi? Apabila penawaran sama dengan permintaan. Supply and demand together determine a unique equilibrium price. Dari tadi mulai. Maka keseimbangan pasar ini ya terjadi karena demand dan penawaran dan permintaan itu bergabung ya, sama dia. At which point there is no tendency for change ya, di mana pada saat itu maka tidak ada kemungkinan untuk berubah ya. Untuk berubah, harganya tidak ada kecenderungan berubah. Nah, kita lihat di sini ada model permintaan air ini. Ini ada demand-nya, P sama dengan 0,01 Q tambah 11,5. Supply-nya P sama dengan 0,025 Q tambah 0,25. Keseimbangan kapan? Kita samakan P yang ada di demand kita dengan P yang di supply. Maka kita dapatkan jumlah keseimbangan 900. 900 ini kita masukkan ke fungsi supply boleh, ke fungsi demand boleh. Maka kita dapatkan harga keseimbangan yaitu 2,5. Jadi dengan harga $2,5, maka jumlah barang yang diminta adalah 900. Nah, $2,5 itu berarti 15, 30, hampir 50.000 lah ya untuk 900. Ini keseimbangannya sini. Nah, ini keseimbangan di sini ya, di perpotongan antara permintaan dan penawaran pasar tadi. Market adjustment to equilibrium. Kapan terjadi penyesuaian? Disequilibrium occurs. Ketidakseimbangan terjadi if the prevailing market price at some level other than the equilibrium level. Apabila terjadi harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga keseimbangan, maka terjadi ketidakseimbangan. Katanya jika harga yang sesungguhnya itu di bawah harga keseimbangan, ya, if actual price is below its equilibrium level, there will be a shortage, maka akan kekurangan. Artinya kalau harga turun, permintaan nambah. Kalau permintaan nambah, supply-nya kurang, maka disebut dengan supply shortage, ya, kekurangan penawaran. Apabila harganya di atas harga keseimbangan, maka terjadi surplus, supply-nya surplus, tapi demand-nya berkurang, berarti terjadi excess supply. Ya. Jadi barangnya menjadi banyak. Ya. Contohnya tadi ya air RO itu supply-nya banyak, sehingga harganya turun dari awal-awal itu sekitar katakanlah 6.000 ya, 1 galon turun menjadi 3.000-an ya, jadi di bawah harga keseimbangan. Price movement, pergerakan harga ini signal that a shortage or surplus exists. Jadi pergerakan harga ini menggambarkan apakah terjadi kelebihan permintaan, excess demand, atau kelebihan penawaran. Ya. Price stability suggests equilibrium. Jadi kalau harganya tetap,
maka terjadi keseimbangan. Efisiensi kriteria. Ini penting bagi kita untuk belajar ekonomi lingkungan, karena sebelum kita membuat keputusan, maka kita harus tahu kriterianya. Ya. Maka kita cari efisiensi kriteria. Apa kriteria efisiensi? Alokasi efisiensi. Ya. At the market level, ya, pada harga pasar, alokasi efisiensi require that resources be appropriated such additional benefit to society are equal to additional cost incurred or marginal benefit is equal to marginal cost. Nah, pada pasar, level pasar katanya, alokasi sumber daya itu akan efisien apabila marginal benefit itu sama dengan marginal cost. Nah, kalau kita lihat ya, marginal benefit sama dengan marginal cost. Nah, jadi kalau di ekonomi, kita mengenal ada beberapa level cost. Saya buat di catatan ya. Level cost-nya itu ya, kita buat namanya accounting cost. Accounting cost. Ya. Economic cost. Kita terakhir social cost. Nah, kalau accounting cost, itu kita hitung berdasarkan harga pasar. Contoh, misalnya minyak, BBM ya, misalnya minyak. Misal, minyak tanah, karosin. Nah, accounting cost-nya itu 10.000. Minyak tanah itu 10.000. Ya, ini accounting cost. Maka dicatat di dalam pembukuan itu 10.000. Nah, tapi ada economic cost. Yaitu kita hitung adalah opportunity cost. Nah, opportunity cost itu adalah bahwa kita bisa menjual minyak tanah ini. Minyak tanah merupakan barang yang bisa dijual di luar negeri. Sehingga disebut sebagai tradable goods. Nah, harganya itu sekitar 15.000 per liter. Kenapa? Karena minyak tanah itu adiknya Afgas, adiknya Aftur. Jadi Afgas, Aftur, minyak tanah terus. Pertama turbo itu di bawahnya lagi. Ya. Pertama di bawah lagi, Pertalite di bawah lagi. Nah, jadi kita hitung economic cost. Ada social cost. Social cost itu adalah kita mempertimbangkan ketersediaan minyak tanah bagi generasi yang akan datang. Jadi levelnya lebih besar lagi. Jangan sampai nanti anak cucu kita tidak tahu di mana ambil minyak tanah. Ya, untunglah sekarang minyak tanah sudah dilarang di beberapa daerah, artinya tidak diberikan lagi subsidi. Ini level ongkosnya. Jadi value society places on a good is equivalent to the value of resource given up to produce it. Jadi harga yang ditetapkan oleh masyarakat katanya itu sama dengan nilai yang diberikan oleh masyarakat terhadap barang tersebut untuk proses produksinya. Ya, jadi makanya saya katakan tadi bahwa di negara-negara maju orang sudah cenderung menggunakan barang yang ramah lingkungan. Misalnya tadi organik. Ya. At the firm level, kalau level perusahaan, this efficiency achieved at a competitive market equilibrium. Bahwa pasar persaingan sempurna itu
memberikan jaminan adanya efisiensi. Kenapa? Setiap perusahaan itu pengen cari untung. Nah, ada perusahaan yang cari rugi, ya. Oh, saya mau dirikan perusahaan tapi cari rugi. Nah, ada itu. Lain halnya kalau charity, ya, atau apa namanya, filantropi, itu lain ceritanya. Ini kalau perusahaan dia pasti mencari untung. Ya. Nah, di ekonomi bagaimana kita menghitung keuntungan itu adalah total revenue dikurangi dengan total cost. Ya. Total revenue itu apa? Harga jual dikali dengan jumlah barang yang kita jual. Total cost itu adalah economic cost, explicit and implicit. Apa itu explicit, apa implicit? Implicit itu begini, Bapak Ibu ini kan sekolah di Banda Aceh, tinggal di Banda Aceh, rumah-rumah sendiri, tidak sewa, itu namanya implicit cost. Kenapa? Seharusnya kalau kita ke sekolah di luar, itu sewa rumah. Nah, sewa rumah itu jadi explicit cost bagi kita. Tapi karena kita tidak keluarkan, maka menjadi implicit cost. Atau misalnya kita buka toko, tokonya toko sendiri, tidak sewa, kita mana ada kita pergi keluarkan sewa. Itu namanya implicit cost. Profit is maximized where the relative benefit and cost of producing another unit of output are equal. Nah, syarat keuntungan maksimum itu apabila marginal benefit sama dengan marginal cost. Ya. Jadi kita lihat itu turunan pertama dari total revenue itu adalah marginal revenue. Turunan pertama dari total cost itu adalah marginal cost. Maka turunan marginal revenue kita samakan dengan turunan marginal cost. Nah, itu harus sama dengan 0. Ya. Jadi kita di dalam ekonomi optimization, ya. Saya tulis di papan optimization. Optimization secara matematik katakan ada Y itu adalah fungsi dari X, maka dia kalau maximization ini ada necessary condition. Necessary condition itu apa? Dy over dx sama dengan 0. Dan turunan pertama dari fungsi itu sama dengan 0. Itu necessary, syarat penting. Tapi belum cukup, ada sufficient condition. Syarat cukup. Nah, jadi penting belum tentu cukup. Jadi D kuadrat Y per dx kuadrat itu harus lebih kecil dari 0. Nah, itu kalau maximization. Itu syarat maximization. Nah, kemudian kita ada syarat minimization. Minimization. Minimization itu ada necessary condition juga. Necessary conditionnya sama, dy over dx is equal to 0. Itu untuk minimization. Kemudian syarat keduanya sufficient condition. Itu adalah dy square over dx square is greater than 0. Nah, ini ya, kalau kita minimalisasi. Ini adalah optimisasi. Ya, optimisasi itu terdiri dari dua, bisa maximization, bisa minimization. Ya. Jadi syarat pertama itu harus sama dengan 0, ya, secara matematis. Nah, di sini dia buat nih turunan pertama sama dengan 0. Ya, marginal revenue sama dengan marginal cost, itu sama dengan marginal profit, itu sama dengan 0. In competitive industry, katanya, dalam pasar yang persaingan sempurna, firm face constant prices. Maka perusahaan itu berhadapan dengan harga yang tetap, ya, bukan seperti monopoli. Kalau monopoli itu harganya tidak rata, ya. Determined by market.
which mean P is equal to marginal revenue. Maka dinyatakan bahwa harga sama dengan marginal revenue. Therefore, competitive market equilibrium achieve allocative efficiency because maka dalam pasar persaingan sempurna tercapailah efisiensi alokatif. Kenapa? Karena profit maximization membutuhkan marginal revenue sama dengan marginal cost. Sedangkan dalam pasar persaingan sempurna harga itu sama dengan marginal revenue. Maka kita mengatakan bahwa syarat di pasar keseimbangan, di pasar persaingan sempurna, itu P sama dengan marginal cost. Nah, makanya kita kenal dengan kebijakan itu marginal cost pricing. Ya, harga itu sesuai dengan marginal cost. Nah, jadi di pasar persaingan sempurna, tidak ada harga yang lebih tinggi. Contoh, saya jualan nasi gurih, sebelah jualan nasi gurih juga. Nah, saya tidak berani naikkan harga. Kenapa? Di sebelah tidak naik harga. Nah, maka harganya tetap. Ya, harganya harga kompetitif. Ya, nah ini profit maximization tadi kita dapatkan di sini syaratnya. Harga keseimbangannya adalah 2,5. Jumlahnya adalah 36. Technical efficiency. Apa itu technical efficiency? Refer to production decision, itu terkait dengan keputusan melakukan produksi that generate maximum output given some stock of resources. Ya, jadi menghasilkan sejumlah output dengan stok sumber daya yang ada. Preserve the stock of natural resource and minimize subsequent generation of residual link to resource use. Nah, kita harus menjamin bahwa sumber daya itu harus tetap ada. Ya, kita untuk mencapai sustainability. Ya, bahwa kita yakin sumber daya ini bukan hanya milik kita. Dan katanya apa? Mengurangi residual, minimize subsequent generation of residuals linked to resource use. Jadi kita harus berusaha untuk memperkecil polusi ya, residualnya. Market forces. Nah, ini dia. Katanya kalau kekuatan pasar itu can achieve technical efficiency. Bisa mencapai technical efficiency so long as competitive condition prevail. Sepanjang ya, syarat persaingan sempurna itu tercapai. Competitive firms must minimize cost. Jadi katanya perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna itu berusaha untuk mengurangi ongkos. Ya, kenapa? Karena harga jual tidak naik. Nah, jadi mereka tidak mau menghasilkan barang dengan harga jual yang tinggi. Nah, ini di pasar persaingan sempurna. Nah, jadi dia tidak mau inefisiensi. Pedagang itu sangat efisien ya, dia hitung semua karet aja dia hitung. Welfare, nah, ini kesejahteraan. Nah, welfare kurang kesejahteraan. Consumer surplus. Nah, consumer surplus is net benefit to buyers estimated by excess of marginal benefit. Jadi ada kenikmatan yang diperoleh oleh si pembeli yang disebut sebagai consumer surplus itu terjadi karena apa? Ada kelebihan marginal benefit dari mengkonsumsi suatu barang dibandingkan dengan harga yang dibayarkan oleh si pembeli itu. Nah, itu disebut sebagai consumer surplus. Nah, graphically measured as the triangle area above price and below the demand curve. Nah, ini kalau kita lihat consumer surplus. Nah, ini consumer surplus. Kalau harga 2,5, consumer surplusnya luas nih. Oh, luas sekali nih. Berarti dari kalau kita hitung itu, kalau kita hitung pakai rumus segitiga ya, setengah alas kali tinggi, ya tingginya 900. Ya. Setingginya 900, alasnya 2,5. Berarti di situ kita 11,5 dikurangi 2,5 itu kita dapatkan 9 ya. Dikali 900 dapatnya 8.100 dibagi 2 4.050 itu consumer surplusnya. Kalau harganya
2. Nah, tapi kalau harganya 11,49, consumer surplusnya menjadi lebih kecil. Tetap aja ya rumusnya sama Pak, menghitung luas itu kalau dia segitiga ya setengah alas kali tinggi. Tapi kalau dia bukan garis lurus gimana? Terpaksa kita pakai integral. Ya. Nggak usah Bapak pikirkan tuh integralnya. Nanti mabuk pula nanti ya. Nggak saya tanya ujiannya. Ini consumer surplusnya 4050, yaitu 11,5 ya, dikurang 2,5 ya, dikali dengan 900 dibagi 2. Masih ingat kan di sekolah kita dulu mencari luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Producer surplus is net gain to sellers of a good estimated by excess of the market price of a marginal cost aggregated over all unit source. Ya. Producer surplus, tadi kalau kita lihat consumer surplus, sekarang kita lihat adalah producer surplus. Itu adalah manfaat yang diterima oleh si penjual, ya, karena ya, adanya kelebihan yang diterima penjual atas harga yang berlaku di pasar. Itu namanya producer surplus. Ya, ini sama juga tadi, segitiga juga kita pakai, tapi segitiga di kurva penawaran. Nah, ini producer surplus. Nah, kalau harga 2,5, nah kita bisa hitung ya kan. Nah, di sini 0,25, 2,5, berarti kita bisa hitung juga nih. Ya, alasnya adalah 2,5 dikurangi 0,25 dikali 900. Ya, dia net gain-nya berapa? 22 1012. Ya, dia terima manfaat sebagai produser surplus adalah 2,5 dikurangi 0,25 dikali 900 dibagi 2. Dapatlah kita 1012,5. Deadweight loss. Ada kerugian ekonomi. Setiap kebijakan pasti ada yang rugi. Nah, siapa yang rugi? Masyarakat. Kita kasih subsidi, ada rugi. Kita kasih pajak, ada yang rugi. Maka disebut sebagai deadweight loss. Society welfare can be captured through sum of consumer surplus and producer surplus. Katanya kesejahteraan masyarakat itu bisa diukur dari consumer surplus dan producer surplus. Comparing this measure before and after market disturbance help quantify how society is affected by disturbance through deadweight loss. Katanya kalau kita kurangi ya sebelum dan sesudah itu, maka itulah yang disebut sebagai kerugian masyarakat karena adanya kebijakan. Deadweight loss is the net loss of consumer and producer surplus due to an allocatively inefficient market event. Nah, jadi katanya deadweight loss ini terjadi karena adanya inefisiensi di pasar. Jadi tetap aja ya, cuman di setiap kebijakan itu kita berharap marginal benefit-nya, marginal benefit lebih besar daripada marginal cost. Nah, kita lihat nih. Nah, kalau seandainya harga pasar itu diatur untuk apa namanya bottle water tadi, air dalam kemasan itu, misalnya diatur harganya adalah 6,5. Harga pasarnya berapa? 2,5. Kalau dinaikkan ya, maka ada kerugian. Kerugiannya apa? Seluas CEY. Nah, itu luasnya. Bisa dihitung tuh, bisa apa pula susahnya itu. Berapa deadweight loss? Ya, tinggal kita kali aja setengah alas kali tinggi. Alasnya berapa? 6,5 kurang 1,5. Berarti berapa tuh? 5 ya. 4. 5. Ya, 5. Kemudian 900 kurang 500. 400. Itulah deadweight loss.
deadweight loss-nya adalah 1.000. Ya, kalau kita set harganya 6,5, yang lebih tinggi dari harga pasar, maka terjadi kerugian ekonomi sebesar 1.000. Nah, ini adalah bahan untuk